Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tanggapi survei Litbang Kompas ya, Nasdem mengatakan ya ingat pilkada DKI, Anies tidak diunggulkan tahu-tahu menang. Betul begitu kan? Saya setuju dengan pendapat Nasdem ini begitu ya. Karena apa? Karena lembaga survei hari ini begitu kan ya. Ya, karena ini dibayar bisa saja terafiliasi kepada siapapun begitu kan. Lembaga-lembaga survei ini begitu ya, bisa saja seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya yang menjadi yang kredibel itu adalah bagaimana itu dampaknya kepada masyarakat. Ya kita lihat saja. PDIP, mengapa PDIP sekarang itu turun ke bawah di situ begitu kan? Karena tidak begitu percaya terhadap lembaga survei begitu ya. Mulai dari Gibran ya, Eri Cahyadi, terus kemudian wali kota yang kemudian kader PDIP di situ begitu kan. Mengapa turun ya ke gang-gang itu begitu? Walaupun elektabilitasnya Pak Ganjar tinggi, tapi kan dia tetap turun begitu kan. Ya, kemungkinan besar orang tidak begitu percaya terhadap lembaga survei ini begitu. Kalau besar ya tidak mungkin dia turun ke bawah, kan begitu logikanya begitu. Anies Baswedan kurang apa coba di 2017 ya, bayangkan dia di lembaga survei kalah, bahkan tidak dipastikan tidak menang begitu kan, tapi tahu-taunya menang begitu kan. Erdogan juga sama menjadi presiden begitu kan ya, dalam beberapa survei dia kalah jauh begitu ya, tapi tiba-tiba menang di situ. Mungkin Anies Baswedan sama nasibnya dengan Erdogan begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tanggapi survei Litbang Kompas, Nasdem ingat pilkada DKI Anies tidak diunggulkan tahu-tahu menang begitu ya. Tetapi yang namanya pilpres ini kan sangat dinamis sekali begitu kan. Tergantung siapa yang kuat di situ begitu. Tetapi kemungkinan besar di masyarakat itu kan pasti ada sesuatu money politik yang besar begitu ya. Polling versus lembaga survei gratis dan berbayar. Nggak apa-apa, terusin aja bang. Lumayan buat bisnis ya, buat baleho ya, pandan, pamflet dan sebagainya. Ngomong-ngomong ya, ads orderan nggak bang ya. Ini real menggerakkan ekonomi rakyat bang ya. Kalau kan minimal udah mencoba gitulah keadaannya begitu ya. Pak Prabowo saja sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga survei begitu kan ya. Anies Baswedan bukan tidak percaya begitu ya. Tetapi kita lihat saja realitas di masyarakat bahwa menginginkan perubahan itu begitu. Apakah mau bikin isu kayak pilkada DKI kemarin? Bisa saja itu terjadi begitu kan. Makanya PDIP tidak ingin terulang kembali ya di pilkada 2017 begitu kan. Ya semua kader-kader dikerahkan turun ke bawah karena pada hakikatnya melihat potensi Pak Ganjar itu sudah di depan mata salah luar biasa begitu kan. Ya salahnya besar begitu kan. Ya karena potensi ini bukan dari PDIP sebenarnya begitu, tapi kesalahannya dari Pak Ganjar begitu. Tapi sudah dilihat begitu bahwa masyarakat menginginkan bahwa perubahan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan ya kepemimpinan ke Pak Ganjar begitu. Pak Ganjar sudah jelas kok kalah begitu kan ya. Katanya begitu ya komentar-komentar netizen begitu ya. Mudah-mudahan jujur dan adil yang pemeliharanya. Ini karena Ahok dikorbankan. Katanya Ahok dikorbankan lah sana sini lah begitu kan ya. Memainkan ayat dan mayat lah katanya begitu ya. Ya, inilah politik kita begitu ya. Ini muncul setiap pemilu begitu kan. Setiap pemilu pasti muncul ujung-ujungnya seperti itu begitu ya. Lantas kalian pikir otak kami di daerah lain sama kayak kalian waktu pilkada DKI. Ini skala nasional, kalau itu lakukan jangan bangga dulu katanya begitu ya. Karena masyarakat Indonesia ini adalah di Jawa Timur kan berbeda pilihannya mereka begitu ya. Ingat DKI dulu masih ada ormas terlarang, sekarang beda tingkat nasional, pasti membawa ya katanya begitu. Ada dampak luar biasa. Iya begitu di satu sisi begitu kan. Tetapi melihat realitas ketika Anies Baswedan turun ke bawah, banyak yang kemudian diterima oleh masyarakat di situ begitu. Artinya apa? Artinya tanpa survei begitu ya. Anies Baswedan sudah diinginkan menjadi presiden di situ begitu. Ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, tanggapi survei Litbang Kompas, Nasdem mengatakan ingat pilkada DKI, Anies tidak diunggulkan, tahu-tahu menang, katanya begitu ya, dikutip dari Kompas TV. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Nasdem ya, Hermawi Taslim menyebutkan pihaknya tetap optimis kendati elektabilitas Anies Baswedan ditinggal ya dari dua baca pres ya dalam survei Litbang Kompas ya.
Tetapi Tuhannya begitu kan, ketika Anies Baswedan dengan Pak Ganjar kemungkinan besar begitu ya. Di satu sisi dalam surveinya memang Anies kalah, tapi kan di masyarakat yang menentukan ini semua begitu kan. Kalau Pak Prabowo kalah, pendukung-pendukung dari Pak Prabowo tentu mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Karena sudah panas hari ini antara PDIP dengan PAN, dengan Golkar, dengan yang lainnya begitu, yang kemudian seolah-olah ya terkecoh di situ begitu untuk mendukung Pak Prabowo begitu. Kader-kadernya juga membelot kepada Pak Prabowo begitu. Tidak mungkin kader-kadernya PDIP yang kemudian ya membelot kepada Pak Prabowo, lah tiba-tiba Pak Prabowo kalah begitu kan. Ya dia punya dukungan besar, lalu kemudian ya kalau kalah tentu harapannya kepada Anies Baswedan begitu. Tim Litbang Kompas yang merilis hasil survei ya periode pada hari Senin ya, hasilnya elektabilitas Anies di tempat ketiga ya, bahkan dengan angka 12,7%, mengalami penurunan yang sangat drastis kata survei itu begitu. Tetapi kalau berbicara tentang masyarakat yang di bawah ya, kita lihat saja begitu kan video-video mereka begitu ya, sangat luar biasa sekali begitu. Hermawi menegaskan pihaknya yakin situasi politik akan berubah. Ia pun menyebutkan pihak fokus menguatkan jaringan jelang pemilu di 2024. Kami sudah sampai ya taraf persiapan untuk saksi-saksi. Jadi dengan partai koalisi, relawan, dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung Anies. Kami akan terus membangun ya kekuatan real untuk mempersiapkan diri menghadapi pencoblosan mendatang. Katanya begitu ya. Di satu sisi menyatakan bahwa ya akan berubah menjadi ya mengunggulkan ya Anies, ya mencontohkan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang akhir ya dimenangi Anies Baswedan. Bisa saja begitu. Coba bayangkan lembaga survei di situ dikerahkan semua begitu kan untuk menggagalkan ya pencalonan Anies Baswedan pada waktu itu, tapi tiba-tiba menang di situ begitu. Kami optimis bahwa survei itu akan berubah. Kita ingat dulu ketika Pilkada DKI Jakarta, Anies juga tidak diunggulkan. Tahu-tahu menang ya. Jadi survei penting, tapi survei bukan segala-galanya. Di sisi lain, dia menyebutkan pihak penyelenggara dan pemimpin pemerintah mesti menjaga pernyataan-pernyataan politik untuk menjaga kondusivitas jelang pemilu di 2024. Hal tersebut menurutnya agar masyarakat dapat menikmati pesta demokrasi dengan semangat kebersamaan. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa ya situasi politik jelang Pilpres semakin dinamis, memanas ya atau tidak memanas tergantung cara pandang kita. Kalau statementnya yang diajukan terutama dari para pemimpin negara ini yang menyejukkan, pasti situasi ke masyarakat juga sejuk. Seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan saat ini. Sejuk luar biasa begitu bersama masyarakat begitu ya. Bahkan survei Litbang Kompas terbaru dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 27 Juli, ya 7 Agustus 2023. Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis yang bertingkat di 38 provinsi. Dengan menggunakan metode ini, tingkat kepercayaan 95%, margin of error-nya. Jadi survei-survei itu kan metodenya bisa dirubah di situ begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kita lihat saja yang namanya survei di mana-mana kalau sudah dibayar itu pasti ya yang membayar itu pasti menang. Tidak mungkin dia di urutan terakhir begitu karena dia sudah bayar begitu kan. Percuma dia bayar tapi urutan terakhir, kan begitu logikanya begitu. Masyarakat sudah menginginkan bahwa ya sekarang ini yang diinginkan itu adalah ya Anies Baswedan, walaupun surveinya tidak terafiliasi kepada lembaga survei manapun begitu, tapi sudah jelas Anies Baswedan di situ kemenangan mutlak kalau menurut saya pribadi begitu kan. Karena ketika masyarakat relawan-relawan Anies Baswedan turun ke bawah, yang ditanyakan ya tetap akan memilih Anies Baswedan begitu kan ya. Tidak hanya itu, ketika mahasiswa kemarin ada 3 orang yang ditanya disuruh pilih siapa calon wakil presiden, tiba-tiba menjawab Anies Baswedan begitu. Itu menunjukkan bahwa sebagai survei awal bahwa masyarakat menginginkan Anies Baswedan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.